Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di SMK Prapanca 2 Surabaya itu dipasangi spanduk. Di sana spanduk itu tulisannya itu begini: jangan mengklaim legalitas sebelum ada keputusan yang tetap dari pengadilan. Itu salah, itu spanduk, itu isinya itu salah, itu tulisan seperti itu keliru. Kelirunya paling tidak ada dua hal. Pertama, dari segi penggunaan istilah. Yang kedua, dari segi larangan klaim legalitas. Itu salah semua. Saya jelaskan yang pertama dari segi penggunaan istilah. Istilah keputusan yang tetap dari pengadilan itu salah. Yang benar gimana? Yang benar adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Jadi kalau di dalam terminologi hukum, keputusan dengan putusan itu berbeda. Kalau di spanduk itu bilang keputusan dari pengadilan, ya pengadilan tidak mengeluarkan keputusan. Hakim itu kalau menangani suatu perkara sengketa, ya, itu yang dikeluarkan bukan keputusan tapi putusan. Kalau terhadap permohonan yang dikeluarkan oleh hakim itu, kalau ada suatu permohonan yang dikeluarkan bukan putusan tapi penetapan. Misalnya ada permohonan izin apa, lalu hakim itu akan mengeluarkan penetapan apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Tapi kalau dalam suatu sengketa, dalam suatu perkara yang dibawa ke pengadilan, ada penggugat, ada tergugat, nanti yang dikeluarkan oleh hakim setelah selesai memeriksa perkara itu namanya putusan, bukan keputusan. Keputusan itu, istilah keputusan itu biasa dipakai di dalam hukum administrasi negara. Kalau basa Londonya itu namanya besiking. Besiking itu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara atau administrasi negara. Contoh real, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan izin operasional perpanjangan terhadap SMK Prapanca 2 Surabaya kepada Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Itu keputusan, yaitu yang namanya keputusan itu seperti itu besiking. Itu keputusan tentang perizinan, tentang izin. Saya kasih contoh yang lain, misalnya pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan keputusan mengangkat seseorang menjadi aparatur sipil negara atau ASN, atau kalau zaman dulu itu PNS. Jadi keputusan mengangkat seseorang menjadi ASN itu besiking, itu keputusan. Dan itu bukan hakim yang mengeluarkan, tapi pejabat administrasi negara atau pejabat pemerintah yang berkaitan dengan tata usaha negara, bukan hakim. Jadi hakim itu tidak mengeluarkan keputusan, tapi hakim itu mengeluarkan putusan. Memang istilah keputusan itu dalam beberapa hal juga dipakai untuk istilah dalam menerbitkan peraturan. Sampai sekarang masih ada itu menteri yang mengeluarkan peraturan tertentu tapi dikasih judul keputusan menteri, padahal seharusnya peraturan menteri. Itu masih ada sampai sekarang. Nah, begitu juga ada ketua pengadilan negeri itu mengatur berapa besarnya biaya perkara, itu juga dalam bentuk keputusan ketua pengadilan negeri. Kalau menurut saya seharusnya peraturan, bukan keputusan, karena regeling ya, teori hukumnya begitu. Jadi badan atau pejabat pemerintah atau negara itu punya tiga fungsi. Mereka itu bisa mengeluarkan regeling atau peraturan, mereka bisa mengeluarkan besiking atau keputusan tata usaha negara, dan mereka bisa melakukan perbuatan material. Nah, itu tiga hal itu. Tapi kalau para hakim itu tidak pernah mengeluarkan peraturan. Yang mereka keluarkan adalah putusan atau penetapan. Jadi sudah jelas ya,
Apa bedanya putusan dengan keputusan? Jadi kalau ngomong pengadilan yang dimaksudkan di dalam spanduk itu, yang berkaitan dengan klaim legalitas itu bukan, maksudnya bukan keputusan. Yang benar itu seharusnya putusan karena berkaitan dengan pengadilan. Jadi gitu. Nah itu mending diganti saja spanduk itu karena keliru, penggunaan istilahnya itu keliru. Ganti aja spanduk yang lain, misalnya mari kita rajin berolahraga supaya sehat gitu. Mari kita hidup yang jujur, tidak ngentitan uang gitu misalnya. Nah, itu bagus itu. Nah, sekarang saya jelaskan perspektif yang kedua, yaitu klaim terhadap legalitas. Nah, ini saya bahas langsung dengan konteks perizinan penyelenggaraan pendidikan terhadap SMK Prapanca 2 Surabaya. Jadi begini, kalau di dalam hukum administrasi negara itu ada yang namanya asas praduga rehmatek. Rehmatek itu artinya berdasarkan hukum, sesuai dengan hukum. Kebalikannya adalah on rehmatek. On rehmatek itu artinya melanggar hukum atau melawan hukum. Makanya ada istilah on rehmatek dat, yang itu artinya perbuatan melawan hukum. Jadi dalam hukum administrasi negara ada yang namanya asas praduga rehmatek. Jadi begini, kalau Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur itu ya memang sudah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan terhadap SMK Prapanca 2 Surabaya, maka Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur ini harus dinilai, harus dianggap sah sepanjang izin tersebut tidak dibatalkan atau tidak dicabut oleh lembaga yang berwenang, termasuk oleh yang mengeluarkan keputusan izin tersebut, termasuk sepanjang tidak dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Kan sampai sekarang izin operasional penyelenggaraan SMK Prapanca 2 Surabaya yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur itu nggak pernah dicabut oleh lembaga yang berwenang, nggak pernah dibatalkan juga, dan juga tidak pernah dibawa pengadilan terus kemudian dinyatakan tidak sah, itu nggak pernah. Sehingga kalau Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur mengklaim dirinya sebagai pihak yang sah selaku penyelenggara atau pemilik SMK Prapanca 2 Surabaya, ya sudah wajar. Bahkan kalau dipersoalkan seperti itu, klaim ini justru sangat penting. Nah, masuk misalnya begini, Anda punya PT misalnya, perusahaan dalam badan hukumnya bentuknya perseroan terbatas PT. Perusahaan Anda bergerak di bidang developer. Anda bangun rumah, Anda punya izin-izin lengkap, termasuk untuk bikin rumah itu perumahan punya izin site plan ya. Termasuk IMB ya, IMB terhadap bangunan-bangunan yang mau dibikin. Lalu Anda dipersoalkan oleh pihak lain. Masa Anda gara-gara baca spanduk yang dipasang di SMK Prapanca 2 Surabaya oleh penyelenggara pendidikan yang ilegal itu, lalu Anda, oh iya, itu menurut spanduk di SMK Prapanca 2 Surabaya itu saya nggak boleh melakukan klaim legalitas sebelum ada putusan pengadilan. Ya konyol. Itu namanya konyol. Ya Anda harus klaim bahwa kami legal, buktinya ini. Nah, kan gitu. Sepanjang klaim itu bukan omong kosong. Makanya spanduk di SMK Prapanca 2 Surabaya yang saya duga itu dipasang oleh pihak Yayasan Nurali Cahayahati itu ditambahi. Nggak apa-apa, misalnya begini, jangan mengklaim legalitas apabila cuma omong kosong. Nah itu baru benar. Kenapa? Klaim legalitas kalau cuma omong kosong, nggak bisa menunjukkan bukti legalitasnya, itu nggak benar. Itu namanya bohong. Bohong kan nggak bermoral kan gitu. Nah jadi begitu.
Jadi klaim legalitas itu sah-sah saja, nggak perlu dilarang-larang. Nggak ada masalah dengan klaim legalitas itu, sepanjang tidak omong kosong. Nah yang sebaliknya, Yayasan Nur Ali Cahaya Hati itu orang-orangnya, pendirinya itu Saudara Suwanti dan para pengurusnya, termasuk para guru yang mendukung mereka itu, yang cuma sedikit itu, yang masih dipahamkan, masih tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti itu kan menantang risiko yang besar. Kenapa? Karena mereka itu melanggar pasal 62 Yungto, pasal 71 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas. Pasal 62 mewajibkan penyelenggara pendidikan itu punya izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal 71, kalau mereka menyelenggarakan pendidikan tidak punya izin dari pemerintah atau pemerintah daerah, maka ancaman hukumannya adalah maksimum 10 tahun penjara dan atau denda maksimum 1 miliar. Jadi mereka itu yang tidak paham-paham, sudah dijelaskan nggak paham-paham, itu menantang risiko itu. Risikonya sebesar itu. Dan itu sudah sangat clear, bukan hukum yang remeng-remeng lagi. Makanya saya mengingatkan di sini juga, ayo, itu pihak-pihak yang bergabung dengan mereka, dengan Yayasan Nur Ali Cahaya Hati, segera sadar. Karena ini perkara ini sedang berproses di Polrestabes Surabaya. Siapa saja yang terlibat di situ di dalam penyelenggaraan pendidikan SMK Prapanca 2 Surabaya yang tidak punya izin yang dilakukan oleh Yayasan Nur Ali Cahaya Hati itu. Dan siapa saja yang mendukung terlibat di situ, kan mereka juga akan bisa dipidana, bisa masuk penjara. Jadi yang namanya pelaku itu adalah orang yang menyuruh melakukan, orang yang melakukan, orang yang membantu melakukan. Nah, kan begitu. Termasuk para guru-guru yang sampai sekarang itu gak paham-paham juga. Sudah dijelaskan. Ada dulu yang komentar di video yang saya terdahulu itu. Sekarang kolom komentar saya kunci supaya saya nggak capek balas itu. Ada yang berargumen bahwa Saudara Suwanti itu dulunya pinjam legalitas terhadap Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Itu nggak benar, nggak ada itu legalitas dipinjam-pinjam itu. Ya legalitas kalau dipinjam ada transaksi pinjam meminjam legalitas, akhirnya ya jadi nggak legal, nggak sah kan begitu. Nggak ada itu yang namanya minjam legalitas kepada Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa itu nggak ada. Jangan mau kalau ada yang membohongi seperti itu, jangan mau. Tuh. Dan jangan menantang risiko masuk penjara. Nah ini saya sudah mengingatkan seperti ini, mudah-mudahan ya ini bisa dipahami dan orang-orang itu segera sadar bahwa mereka itu salah dan hukumnya sudah sangat clear, sudah sangat jelas. Jangan mau disesatkan oleh penjelasan-penjelasan yang tidak masuk akal, yang cuma omong kosong gitu loh. Apa-apa itu harus mawa bukti. Orang mengklaim suatu hak ya, kalau ada suatu permasalahan, suatu sengketa, harus bisa menunjukkan bukti haknya itu apa gitu. Kalau cuma omongan, semua orang bisa, orang tidak sekolah itu bisa ngomong ngaku-ngaku. Misalnya saya ngaku aja, itu istana presiden tuh, tanahnya itu dulu milik saya. Kalau cuma ngomong begitu, semua orang bisa, tapi itu kan omong kosong gitu loh. Nah mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Sekali lagi tolong ya, orang-orang yang tidak ngerti hukum itu jangan mau terlibat terhadap perbuatan-perbuatan yang ilegal semacam itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.